Salam sejahtera untuk kita semua, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam suara konsistori HKBP Mampang Perapatan tengah minggu di hari Rabu tanggal 15 Oktober tahun 2025. Setelah berlelah sepanjang hari ini dengan berbagai aktivitas, malam ini kita akan istirahat. Tetapi sebelum kita istirahat, marilah kita mendengar renungan malam ini. Kita mempersiapkan diri dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 464 ayat 2. Ku berserah padamu. Engkau diri samaku yang maha kuasa, ku yakini firman-Mu kekal selamanya. Penuhilah hatiku, ku menantikan-Mu. Utus Roh Kudus-Mu memimpin hidupku. Nats renungan untuk kita di malam ini terambil dari bacaan malam yang tertulis di 1 Yohanes 3 ayat 19 sampai ayat 24. Tetapi saya akan membacakan, dan yang menjadi renungan kita adalah tertulis di 1 Yohanes 3 ayat 24. Demikian bunyinya. Siapa yang menuruti segala perintahnya, tinggal di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dengan inilah kita ketahui bahwa Allah tinggal di dalam kita, yaitu dengan roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Allah tinggal dalam kita dan kita tinggal di dalam Allah. Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, sepanjang hidup kita akan terus bergumul menghadapi tantangan dalam dunia kerja, dalam aktivitas di keluarga, di rumah kita, di gereja, atau saat kita bersosial. Dalam setiap pergumulan itu, kita akan memenangkannya saat kita menyatu dengan Tuhan. Karena jika hanya diri kita yang bertarung, bukan menang, justru orang yang kalah. Maka apa yang harus kita lakukan? Nah, ini adalah nasihat Rasul Yohanes kepada jemaat Kristen, menentang ajaran palsu yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus dan bahwa Ia telah menjelma menjadi manusia. Yohanes menuliskan untuk menegaskan kebenaran iman Kristen dan memerintahkan jemaat tentang bahaya ajaran sesat ini. Ia mau menguatkan iman mereka dan memberikan kepastian tentang keselamatan. Ia ingin agar jemaat tetap setia kepada ajaran Kristus dan tidak terpengaruh oleh ajaran yang sesat. Dalam nas ini, Yohanes memberikan nasihat untuk menuruti segala perintahnya, supaya mereka tinggal di dalam Allah dan Allah di dalam mereka. Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, ini juga menjadi nasihat bagi kita untuk memenangkan hidup dalam mengatasi pergumulan dan berbagai masalah kehidupan. Kita mau tinggal di dalam Allah dan Allah di dalam kita. Karena kita meyakini jika diri sendiri tidak akan mampu melewati masa-masa sulit, dan masa sukacita juga bisa menjauhkan kita dari kasih Allah. Lalu bagaimana supaya Allah tinggal di dalam kita atau berada di dalam kita? Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, banyak orang kelihatannya berada di dalam Tuhan, tetapi Tuhan tidak berada di dalam dia. Ada orang Kristen kalungnya salib yang besar-besar, maaf bagi yang memakai salib, kalung, rumahnya dipenuhi atribut Kristen di segala penjuru, di mana-mana sedikit-sedikit selalu bilang haleluya, bahkan kecopetan pun bilang haleluya.
Tapi kenyataannya ia menyimpan dendam, ia menyimpan kebencian, kecemburuan terhadap orang lain, atau ia malas bekerja, atau bahkan ketika ia bekerja, ia sangat sembrono, tidak senang temannya berhasil, dan mau memboikot teman atau saudaranya. Berada di dalam Tuhan ibarat ranting pohon yang di dalam batang, tetapi mineral dan zat-zat dari batang mengalir ke dalam ranting, sehingga ranting berbuah. Ketika berada dalam Kristus, kita harus menyatu dengannya, maka kita akan berbuah. Yohanes mengatakan, menuruti perintahnya, maka rohnya akan menyatu dengan kita. Orang yang menuruti firman Allah, berarti ia mengasihi Allah. Allah sudah lebih dahulu mengasihi kita dengan memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa kita. Dalam firman-Nya, ia telah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Maka supaya kita mampu berada di dalam Tuhan, saat Tuhan sudah mau berada di dalam kita harus membaca firman, dengar firman-Nya. Ketika kita mendengar firman-Nya, kita berada di dalam Allah. Yohanes 15 ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Orang yang berada di dalam Kristus, ketika dia meminta, Tuhan akan memberi. Orang yang berada di dalam Kristus, ia pasti berbuah, dan buahnya adalah mengasihi. Orang yang berada di dalam Allah, hidupnya meneladani Kristus, yaitu mengasihi. Dengan cara demikianlah kita menunjukkan bahwa Kristus adalah Allah yang tetap mengasihi kita sampai hari ini. Maka amang inang, saudara-saudari yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, dengarlah firman Tuhan, supaya kita selalu tersambung dengan Tuhan setiap saat, dan kita akan berbuah dalam kehidupan kita, dan buah kita manis. Dan orang-orang yang melihat kita juga akan menerima bahwa benar Yesus adalah anak Allah, dan Dia ada bersama-sama dengan kita. Kiranya Roh Allah menguatkan kita, menyemangati kita untuk selalu rindu mendengar dan disapa oleh firman Tuhan dalam hidup kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende Suplemen nomor 719 ayat 2 di nama Molu Sadok Ngoluon. Hai barita tahun Yesus tabur jus, Tuhanesa dosai, mata percaya di Yesus kutu, dengan pembangmu diisi, Panema aku perhitianmu, pasti palsu, mabar mai, ale Tuhanku pasti pamau, main patu-patu, dengan sedih. Kita berdoa. Allah Bapa, biarlah kami selalu berada di dalam Tuhan, dan Tuhan berada di dalam kami, supaya kami dapat berbuah senantiasa dalam hidup ini, menjadi manis dan selalu disukai orang, dan kami juga boleh bertahan di dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Malam ini kami istirahat, kiranya kami tetap berada di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.